Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Evita Rosianti Ramadhani, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran. Saya mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum sejak 1 Agustus 2023. Dan saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Hukum. Di antaranya Filsafat Hukum, Hukum Perburuan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bantuan Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Telematika, Hukum Internasional Publik, dan Etika Tanggung Jawab Profesi. Pembelajaran yang akan Bapak dan Ibu saksikan merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Telematika. Hukum Telematika merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Hukum dengan kode mata kuliah HKD 1104. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dirancang dalam 9 bagian. Sebelum ujian tengah semester, mahasiswa mempelajari konsep-konsep dasar hukum telematika. Materi tersebut meliputi era informasi dan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, kemudian hukum privasi dan perlindungan data pribadi, dan diakhiri dengan materi tentang hukum media. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran mulai memasuki pada materi tentang pos dan telekomunikasi. Selanjutnya materi tentang informatika, dilanjutkan dengan hukum perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian, mahasiswa akan mengkaji kasus yang dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Di mana hal ini merupakan bentuk pembelajaran dari materi cybercrime dan cyber security. Dan materi terakhir sebelum ujian akhir semester adalah sistem pembuktian pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan UU ITE. Melalui tahapan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep hukum telematika, tapi juga mampu menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis berbagai persoalan hukum secara kritis dan kontekstual. Mata kuliah ini mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 2, mahasiswa memiliki tanggung jawab secara mandiri maupun dalam kerja bersama dengan organisasi sebagai dasar membangun kompetensi sebagai praktisi, akademisi, penggiat hukum maupun lawpreneur. CPL 5, mahasiswa mengaplikasikan perkembangan ilmu hukum untuk pengembangan dan penyelesaian kasus-kasus hukum secara teoritis maupun praktis. Dan CPL 6, mahasiswa mampu menganalisis doktrin ilmu hukum baik secara umum maupun secara khusus. Capaian tersebut dijabarkan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mensimulasikan profesi di bidang hukum telematika dengan menerapkan etika dan peraturan hukum yang berlaku. Kedua, menunjukkan tanggung jawab terhadap kelompok dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan hukum telematika. Yang ketiga, menganalisis konsep hukum telematika dalam tataran teoritis dan praktis. Perkuliahan dilakukan secara luring dan daring. Tatap muka dilakukan di ruang kelas, sementara pembelajaran daring memanfaatkan Zoom Meeting dan Media Management Platform atau MMP Universitas Jember yang menyediakan berbagai fitur seperti berbagi dokumen dan video, pengumpulan tugas, forum diskusi, kuis interaktif, dan tautan ke sumber eksternal. Metode pembelajaran yang digunakan adalah team-based project dan case method. Melalui metode ini, mahasiswa akan memecahkan kasus yang kerap terjadi di masyarakat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan, permasalahan tentang data pribadi. Penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses berpikir mahasiswa. Bentuk asesmen mencakup tugas individu, studi kasus, dan diskusi kelompok, yang seluruhnya dirancang untuk menumbuhkan kemampuan analisis dan pembelajaran mandiri.
Skema penilaian disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa dalam kontrak perkuliahan pada minggu pertama. Selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran tentang salah satu materi pada mata kuliah ini. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Saya juga sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan materi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, jadi materi hari ini teman-teman kita mau bahas tentang privacy and data protection. Sebelum masuk ke materinya, saya punya pertanyaan. Privacy. Apa sih privacy itu? Teman-teman mungkin ada yang punya ide atau punya gagasan tertentu tentang apa itu privacy? Silakan. Belakang dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya privasi itu adalah sesuatu milik kita yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jadi bersifat privat seperti itu. Oke, mungkin ada pendapat lain? Saya, Bu. Silakan. Menurut saya privasi itu adalah hak individu untuk menjaga informasi pribadi terkait data mereka sendiri. Oke, apa privacy itu dan kenapa itu penting? Jadi teman-teman, privacy ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang mendasar dan diabadikan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional seperti European Convention on Human Rights, kemudian American Convention on Human Rights, diabadikan juga di Universal Declaration on Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi, kenapa privacy ini penting? Karena privacy ini berkaitan erat dengan kontrol. Kalau kita punya kontrol, maka kita akan bisa mengatur apa-apa saja yang kita bagikan dengan orang lain. Contohnya, teman-teman di sini pasti pakai media sosial kan? Yang pakai IG, pakai TikTok ya kan? Nah, dari ke semua media sosial itu, teman-teman bisa sebutin nggak apa data privacy yang biasanya diminta? Coba selain nama, biasanya diminta apa untuk daftar? Email. Terus ada yang lain? Selain email? Tempat tanggal lahir, Bu. Tempat tanggal lahir. Sama ya, oke. Terus ada yang lain? Lokasi, ya. Kesemuanya itu adalah bagian dari privacy teman-teman. Karena data-data tersebut itu nge-link atau berhubungan dengan data kita di kehidupan nyata. Kayak misalkan kalau alamat, orang bisa tahu nih, kita rumahnya di mana. Itu berhubungan juga dengan KTP. Tempat tanggal lahir itu juga berhubungan kalau kita nanti bikin akun di bank, biasanya kan diminta tempat tanggal lahir. Itu ya, itu bagian dari privasi. Dan itu kenapa penting? Karena kesemuanya tadi berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, hak ini juga diakui dalam pasal 16 Konvensi Hak Anak tahun 1989, kemudian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, lalu diakui juga di Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Jadi privasi ini itu berlaku untuk kesemuanya, untuk semua manusia, apakah itu anak-anak, apakah itu penyandang disabilitas, apakah itu wanita, itu semua punya privasi yang harus dijaga dan harus dikontrol. Selanjutnya, konsep privasi. Konsep privasi ini bervariasi dan mencakup yang pertama itu hak untuk bebas dari pengawasan. Dan yang kedua, hak untuk dibiarkan sendiri, lalu hak untuk memilih dan mengontrol kapan, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kepada siapa informasi tentang diri sendiri diungkapkan dan sejauh mana informasi tersebut diungkapkan. Lalu yang terakhir, privasi ini memungkinkan pemenuhan dan terkait erat dengan hak asasi manusia lainnya. Jadi privasi ini teman-teman merupakan syarat penting bagi kebebasan berekspresi, berpikir, beragama, berkumpul, dan berserikat. Selanjutnya, hak atas privasi juga terkait dengan
hak untuk menentukan nasib sendiri. Aspek penting dari penentuan nasib sendiri ini adalah kemampuan kita untuk membuat pilihan dan bertindak sesuai pilihan kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi dengan kita punya privasi, kita punya hak untuk memilih nih, kita mau apa, kita mau melakukan apa tanpa paksaan dan tanpa ada intervensi dari orang lain. Lalu pilihan ini melampaui tindakan fisik hingga mencakup kepada tindakan online juga. Aspek yang melekat pada privasi individu adalah otonomi pribadi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan otentik dengan bebas, dengan membuat pilihan, dan memilih serta mengontrol informasi apa yang diakses, diungkapkan, dan dibagikan tentang individu tersebut. Jadi kalau kita ngomongin privasi ini erat kaitannya dengan kontrol, teman-teman. Jadi kalau kita mau privasi kita terjaga, maka kita harus bisa mengontrol apa yang kita bagi, dengan siapa kita berbagi, termasuk tujuannya apa juga kita untuk berbagi. Selanjutnya, aspek lain yang melekat pada privasi individu adalah martabat manusia. Jadi yang dimaksud dengan martabat manusia ini adalah dianggap sebagai landasan hak asasi manusia dan termasuk di dalam pembukaan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Yang mana termasuk UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, kemudian Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ICISCR, lalu ada Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, lalu diatur juga di Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, UNCRC, kemudian Deklarasi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Privasi dan keamanan. Nah, kontrol dan pilihan atas pengungkapan informasi terkait dengan kebebasan individu untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan tindakan mereka berdasarkan kebijaksanaan dan pilihan mereka sendiri serta atas kemauan mereka sendiri. Ini merupakan teori dari Maras di tahun 2012. Dan selanjutnya Maras juga memperkuat teori tersebut di tahun 2016 yang berbunyi, oleh karena itu hak atas privasi terkait dengan kebebasan dan identifikasi. Anonimitas memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas tanpa mengungkapkan diri dan atau tindakan mereka kepada orang lain. Di sini saya ada kasus, teman-teman, tentang resiko keamanan yang tidak diantisipasi. Kasusnya ini tentang Strava. Teman-teman pasti tahu Strava kan? Anak muda ini biasanya suka lari. Biasanya kalau lari pasti suka share-share di Strava, ya kan? Nah, jadi Strava ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk berbagi rute, betul ya? Karena saya nggak punya Strava, jadi betul ya bahwa di Strava kita bisa berbagi rute kita dengan pengguna lain yang mungkin sama-sama punya akun Strava gitu ya. Oke, lalu pada tahun 2018 Strava ini menerbitkan Global Heat Map secara online dengan rute lari pengguna yang mana meskipun informasi yang diposting ini tidak dapat ditelusuri kembali ke pengguna individu, Global Heat Map mengungkapkan pergerakan di dalam dan sekitar pangkalan militer AS yang terpencil di negara-negara asing. Nah, yang dimaksud dengan tidak dapat ditelusuri kembali ke pengguna individu ini, jadi maksudnya misalkan teman-teman nge-share, tapi teman orang lain yang lihat tuh nggak bisa ngecek lagi atau nggak bisa melihat lagi sekarang teman-teman di mana, apakah masih di situ atau enggak. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kasus ini jadi masalah? Kan Strava membagikan global heat map nih, terus teman-teman berbagi. Berbaginya itu tapi di sekitar pangkalan militer AS. Nah, mungkin menurut kita sepele, tapi apa yang jadi masalah? Kira-kira menurut teman-teman dengan berbagi itu apa yang menjadi masalah? Sehingga kasusnya ini dijadikan kasus oleh Strava dan pengguna yang lain. Ada yang bisa jawab? Baik, menurut saya, walau tidak terlihat, tapi heat map-nya itu dapat mengungkapkan pola data yang sensitif terhadap pangkalan militer itu tadi. Oke, mungkin ada pendapat lain teman-teman? Saya, Bu. Oke. Nah, mungkin menurut saya
perusahaan perlu memperhatikan kembali terhadap adanya resiko dari penggunaan lokasi ini, Bu. Jadi jika kita melihat, maksudnya gini, jika saya sedang berlari, kemudian saya posting tersebut, bukti larinya saya di daerah sini, kemudian banyak orang yang mau ke sana. Nah, jadi pangkalan militer yang seharusnya menjadi privasi itu menjadi banyak diketahui oleh banyak orang. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi betul sekali jawabannya dari dua orang teman-teman kita ya yang hari ini menjawab itu bahwa memang data-data yang awalnya itu tampak tidak berbahaya, tapi ketika dikumpulkan menjadi satu, maka data ini bisa menjadi informasi untuk pihak lain bahwa ada pergerakan di situ, ada kegiatan di situ. Betul, tadi memang yang tadinya pangkalan militer ini seharusnya itu terpencil dan tidak diketahui banyak orang, tapi karena misalkan banyak pengguna Strava yang lari di sana dan salah satu mungkin ada yang nge-share terus jadi teman-teman jadi banyak yang lari di sana, maka pangkalan militer tersebut itu jadi diketahui oleh banyak orang. Dan ini mungkin bisa berbahaya untuk institusi militer begitu. Jadi itu adalah bentuk dari risiko keamanan yang tidak diantisipasi. Jadi memang awalnya itu tampak harmless gitu ya teman-teman. Datanya tuh kayak data nggak apa-apa kok, cuma gitu doang gitu. Datanya tidak berbahaya data yang dibagi, tapi karena ternyata lokasinya atau mungkin kegiatan yang dilakukan itu bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif, maka jadi risiko keamanan yang tidak diantisipasi. Gitu. Selanjutnya data protection legislation. Data pribadi itu dilindungi berdasarkan hak privasi dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yang mana penyimpanan data pribadi pun dapat melanggar hak privasi pengguna. Pelanggaran tersebut bergantung pada konteks pengumpulan data, cara pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data serta hasil dari pemrosesan tersebut. Perlindungan data mencakup pembuatan, pengumpulan, penyimpanan, analisis, penggunaan, dan pembagian informasi. Basis data yang berisi data pribadi dapat ditanyakan, dicari, diedit, diperbarui, dan diakses oleh lembaga publik dan swasta, antar dan lintas negara. Tata kelola pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pembagian informasi oleh lembaga swasta dan publik berbeda-beda di setiap negara. Maka dari itu, praktek perlindungan data juga bervariasi antara otoritas publik dan swasta. Selain itu juga di negara-negara tertentu, teman-teman perlindungannya itu berbeda-beda, tergantung dari jenis datanya. Misalkan kayak konten email itu diberikan perlindungan yang lebih besar dibandingkan alamat email pengirim atau penerima. Undang-undang perlindungan data juga berbeda-beda menurut jenis dan sumber data. Misalkan kayak data sektoral, data online, data offline, kemudian data sensitif itu juga perlindungannya pasti beda-beda. Termasuk juga subjek data. Apakah pemilik subjek datanya itu orang dewasa atau anak-anak, itu perlindungannya juga beda. Makanya biasanya kadang untuk mendaftar atau registrasi di sosial media biasanya kan ada umur ya, kayak Facebook atau Instagram tuh biasanya ada umur. Umurnya tuh biasanya harus di atas 18 tahun atau di beberapa tempat itu di atas 21 tahun. Itu usaha untuk menjaga data tadi, privasi datanya. Oke. Selanjutnya, sifat internet yang bersifat lintas batas memerlukan peraturan perlindungan data transnasional yang melampaui kerangka kerja dan hukum nasional. Di sini ada kasus lain, teman-teman, itu kasusnya Google Spanyol dengan Agencia Española de Protección de Datos, atau ini agensi proteksi data di Spanyol. Pengadilan Eropa mengidentifikasi operator search engine seperti Google itu sebagai pengontrol data, karena mereka mengontrol data pribadi yang disimpan oleh pihak ketiga situs web dengan membuat situs web tersebut tersedia bagi orang lain dan memutuskan cara situs web tersebut tersedia. Jadi Google di sini itu berperan sebagai yang mengontrol pihak ketiga. Apakah pihak ketiga ini diperbolehkan men-share atau menyimpan atau mungkin membagikan data-data privasi tersebut, dan ini
dianggap melanggar privasi karena tadi kembali ke teori kita di pertemuan awal, di slide awal bahwa privasi itu berkaitan erat dengan kontrol. Kontrolnya ada di kita. Apakah kita mau membagikan data kita dengan siapa, apa yang dibagi, itu semua kita yang punya kontrolnya. Tapi di sini kasus ini itu Google yang punya kontrolnya, gitu. Jadi data privasinya punya kita, tapi yang mengontrol punya kontrolnya Google. Maka dari itu ini jadi kasus di Spanyol, gitu ya. Oke. Lalu, nah, pengguna berhak mendapat informasi tentang pemrosesan data. Yang pertama, hak untuk mengakses data yang diproses. Lalu hak untuk memperbaiki data yang diproses. Lalu hak untuk menghapus atau hak untuk dilupakan. Atau bahasa Inggrisnya ini biasanya right to be forgotten, teman-teman. Ini merupakan salah satu bagian dari penelitian saya. Teman-teman bisa buka nanti di jurnalnya ada di RPS ya. Itu hak untuk dilupakan. Itu subjek data berhak meminta dan menghapus datanya dari log pengontrol data dan mencegah penggunaan dan transfer lebih lanjut data pribadi subjek data oleh pihak ketiga. Misalnya, contohnya itu adalah kalau misalkan nih ada cewek sama cowok, sebutlah si ceweknya A dan si B. A sama si B ini pacaran. Lalu mereka membuat video atau membuat foto lah ceritanya ya, foto. Disebar di media sosial. Karena masuk di media sosial, itu bisa diakses sama siapa aja. Lalu ada aplikasi yang bisa mengubah wajah dengan menggunakan AI. Jadilah misalkan mukanya Gamawan nih, misalkan jadi diedit jadi melakukan hal-hal yang mengancam negara gitu misalkan. Misalkan Gamawan mukanya diedit jadi bikin memaki-maki presiden misalkan, hal kayak gitu. Nah, itu Gamawan bisa untuk meminta ke Google atau ke search engine untuk di aplikasi hak untuk dilupakan, itu bisa minta kayak gitu. Tapi memang kalau di Indonesia itu di Undang-Undang PDP itu yang boleh diaplikasikan hak untuk dilupakan itu hanya yang mengancam negara dan mengancam penyelenggara negara. Selebihnya kalau untuk misalkan hanya karena oh jangan deh di situ muka saya jelek dihapus aja, minta dihapus dari search engine atau karena itu aib. Nah, itu tuh nggak bisa kalau di Indonesia, tapi di negara lain bisa gitu. Jadi itu contoh dari hak untuk menghapus. Selanjutnya hak untuk menolak pengolahan data. Nah, ini biasanya di teman-teman yang pakai iPhone. Yang pakai iPhone nih ada nih third party something gitu, ada, kita bisa menolak untuk pengolahan data. Lalu hak untuk membatasi pemrosesan data, lalu ada hak portabilitas data, di mana subjek data itu berhak meminta data pribadinya dari pengontrol data dan mentransfer data tersebut ke pengontrol data lain. Dan yang terakhir adalah hak untuk tidak tunduk pada keputusan yang hanya didasarkan pada proses otomatis, misalkan pembuatan profil. Nah, biasanya pembuatan profil yang otomatis gini kalau teman-teman tuh bikin subscribe di itu loh, biasanya saya tuh kalau bikin di I Love PDF itu kan biasanya otomatis kalian masukin email untuk bisa diproses lebih lanjut, biasanya kalian kan masukin email. Nah, itu biasanya kalian jadi otomatis punya profile di I Love PDF gitu. Tapi kan memang setelah masuk email kita ada pilihan bisa subscribe dan bisa unsubscribe. Nah, dengan kita unsubscribe itu berarti kita menolak untuk tunduk pada keputusan yang hanya didasarkan pada proses otomatis gitu. Selanjutnya, penegakan hukum perlindungan data pribadi. Jadi selain melalui penegakan hukum oleh otoritas, teknologi juga dapat digunakan untuk menegakkan perlindungan data. Salah satunya contohnya adalah PET atau Privacy Enhancing Technologies, yaitu teknologi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data, seperti enkripsi dan manajemen identitas pengguna atau identity management. Nah, ini biasanya di WA ya teman-teman, biasanya teman-teman yang terenkripsi antara satu sama lain itu, atau bisa juga yang teman-teman yang menyalakan itu yang 24 jam timer yang cuma 24 jam itu di WA kan biasanya ada tuh, salah satu dari teman-teman kita pasti ada yang pakai itu. Nah, itu adalah contoh dari enkripsi dan manajemen identitas pengguna.
Lalu teknologi ini membantu memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data dan mencegah penyalahgunaan. Nah, balik lagi, kalau di WhatsApp itu biasanya ada mahasiswa, saya suka kaget kalau misalkan ada mahasiswa minta bimbingan, tapi ternyata dia menyalakan di message-nya itu yang cuma 24 jam itu. Jadi setelah misalkan dia ngasih undangan saya, undangan buat menguji atau undangan sebagai pembimbing, itu jadinya saya cari lagi nggak ada karena ternyata message-nya udah hilang. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau misalkan untuk hal-hal yang penting, misalkan sama dosen atau sama atasan nanti udah kerja, sebaiknya jangan dinyalakan ya yang 24 jam itu karena bisa jadi kita perlu untuk men-track percakapan kita yang sebelumnya gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada dua konsep teman-teman di perlindungan data pribadi, yaitu privacy by design dan data protection by default. Nah, dalam prakteknya ini mencakup metode seperti anonymization atau menghapus identitas data dan pseudonym atau mengganti data identitas dengan kode buatan untuk mencegah identifikasi individu secara langsung. Jadi prinsip data minimization ini juga diterapkan, ya ini hanya mengumpulkan dan memproses data pribadi yang benar-benar diperlukan sesuai tujuan pemrosesan. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Karena ini merupakan slide terakhir dari saya sebelum saya masuk ke kesimpulan. Oke, kalau misalkan dari teman-teman gak ada pertanyaan, saya nanti mau kasih tugas ya untuk kita minggu depan. Tugasnya adalah teman-teman silakan mencari undang-undang perlindungan data pribadi di negara lain. Gitu ya. Apa saja yang diatur, lalu bagaimana sejarahnya undang-undang tersebut dibentuk. Dah, itu aja. Dikerjakan secara berkelompok, jadi minggu depan teman-teman presentasi bersama kelompoknya ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke kesimpulan sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman, perlindungan data yang efektif itu memerlukan kombinasi antara hukum, kebijakan, teknologi, yang mana fokus pada pencegahan sejak tahap desain dan pembatasan penggunaan data secara proporsional. Dan terlebih juga kita harus bisa mengontrol karena memang privasi itu sangat berkaitan erat dengan kontrol. Jadi selama kita mau privasi kita terjaga, maka kita juga harus bisa mengontrol apa saja yang kita share, dengan siapa kita share, dan untuk apa kita share. Gitu. Oke, kalau gitu sekian perkuliahan hari ini teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah aktif dan terima kasih banyak sudah hadir di kelas ini. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.